Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini. Tentu saja untuk melanjutkan kajian kita tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Yang insyaallah malam ini kan kita lanjutkan kajian kita masih pada surah Al-Qiyamah, yang mana pertemuan yang lalu sudah kita kaji sampai dengan ayat yang ke-10. Insyaallah malam ini kita lanjutkan mulai dari ayat ke-11 sampai dengan ayat 20. Baik, kita awali bersama dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la wazar. Kalla, huruf lam bertasydid, ditekan membacanya. Tetapi walaupun tasydid itu ditekan membacanya, tapi kita lihat huruf lam memiliki sifat tawassut. Jadi suara tidak boleh terputus ya. Kadang ada tasydid tapi nyentaknya berlebihan sehingga bunyi hurufnya putus. Kalla, kalla la wazan. Dalam menekan huruf lam tidak boleh suara hurufnya sampai putus, nah, tertahan ya. Karena sifat yang dimiliki oleh huruf lam ini tawassut, wa hiya jarayanul juz'iyyu lis-shaut. Masih ada sebagian suara yang mengalir. Kalla, la, li, lu, bal, bal, kalla. Nah, jadi jangan nah, tapi alirkan. Kalla la wazar, huruf zai pertemukan ujung lidah dengan gigi sari bawah. Sifat yang menyertainya sofir, desis ya, terasa desis di ujung lidah. Namun yang desis ini suara saja, zi ya, bukan hamas ya, bukan desis angin, tapi desis suara zi zu. Wazar ditutup dengan huruf ra. Ra-nya fathah karena dibaca waqaf maka menjadi sukun. Sebelum ra sukun ada harokat fathah, berarti ra-nya harus tafkhim. Wazar, zar, tebal bunyinya ya. Yang pertama mengucapkan huruf ra ini dengan sifat takrir. Taraful irti'adu taraful lisan, harus ada getaran di ujung lidah. Yang kedua getarannya tafkhim, tebal. Jangan sampai mengucapkan ra getarannya hilang. Wazal hanya tebal tapi takrir atau getarannya hilang. Jadi harus bergetar dan tebal. Baik, sekali lagi. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ila rabbi, rabbi huruf ba tasydid ditekan membacanya ya. Huruf ba sifatnya syiddah, inhibas jarayan saut, sehingga ketika mengucapkan ba tasydid ini ditekan dan ada suara yang
tertahan di situ. Ya, Rabbi suara tertahan. Kalau tawassut tadi suara tidak boleh tertahan, tidak boleh putus. Justru sebaliknya ketika mengucapkan ba sifatnya syiddah maka suara tertahan. Rabbika karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Ila rabbika yawma idzinil. Ini membacanya idzinil. Coba dicek di situ pasti ada huruf nun kecil di bawahnya. Kadang huruf nunnya itu sudah ada harokatnya kasrah, terkadang juga ada yang tidak ada. Di sini yauma idzin itu asalnya yauma idzin ada kasrah tanwin. Karena setelah kasrah tanwin berhadapan dengan hamzah wasl, maka muncul di bawahnya nun kecil yang biasa disebut dengan nun wasl atau nun wiqayah. Membacanya bukan lagi yauma idzin tetapi idzinil. Jadi nun kecil ada harokat kasrah. Yauma idzinil mustaqar. Ya, jadi sebab munculnya nun wiqayah atau nun wasal ini karena adanya tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Yauma idzinil mustaqar. Coba kita perhatikan di sini huruf ra berharokat tasydid, maka harus ada penekanan dari huruf ra yang di ayat sebelumnya wazal tanpa tasydid dan ayat berikutnya huruf ra disertai dengan tasydid, maka bedakan dalam menekan huruf ra yang ayat 12 ini. Mustaqar, maka tekanan atau getaran di sini lebih nampak dari ayat yang sebelumnya. Baik, kita ulang sekali lagi. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Huruf ba tasydid ditekan membacanya dan sifat syiddah di sini nampak. Ini hibasul jarayan saud, ada suara yang tertahan. Yunab ba bi bu ab ba. Suara kita tertahan sejenak karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. Ini sifat syiddah namanya. Yunabba'ul nun sukun bertemu dengan huruf sin, ada ikhfa di situ. Mengucapkan nun sukun kita samarkan pada huruf sin dengan dengung. Dengungnya ringan saja. Insanu yawma idzin kasrah tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ada hukum iqlab di sini. Maka idzin kasrah tanwin langsung kita ganti dengan mim. Idzin langsung berdengung pada huruf mim. Idzin bima, bibir rapat. Bibir rapat tapi tidak perlu ditekan dengan berlebihan. Rapat dan sempurnakan bunyi dengungnya. Yauma idzin bima qaddama. Qadda huruf dal tasydid ini sama halnya dengan huruf ba tasydid, sama-sama memiliki sifat syiddah, tertahan aliran suara. Qaddama
qaddama wa akhar. Berikutnya huruf kha bertasydid. Di sini nampak sifatnya yaitu rakhawah. Jadi kalau sifat yang memiliki syiddah tadi, aliran suara huruf ini tertahan. Qadda, abba. Maka justru sebaliknya huruf kha yang memiliki sifat rakhawah, suaranya harus tetap ngalir, tidak boleh tertahan. Jarayan as-sawt 'inda mururihi fil makhraj. Kha, khi, khu, ba, kha, ba, kha. Nah, bunyi kha ini harus tetap jalan. Pada ayat ini qaddama wa akhar. Akhar. Jangan sampai huruf kha putus atau tertahan. Qaddama wa akhar. Wa akhar. Jadi alirkan saja. Wa akhar. Baik, sekali lagi ditutup dengan huruf ra, kita getarkan huruf ra dengan getaran yang tebal. Baik, sekali lagi. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Balil kita dengungkan, mengucapkan nun sukun, persiapkan pada makhraj huruf sin, ikhfa. Insanu ala huruf ain, hati-hati lunak saja. Jangan samakan ketika kita mengucapkan huruf hamzah. Ala naf huruf fa sukun nampak sifatnya hamas, jarayah dan nafasi, ada nafas yang mengalir. Makhrajnya ujung gigi bertemu bibir bawah. Hamas sifatnya. Naf ala nafsihi, hi, sampaikan makhraj pada huruf ha, ya. Keluarkan dari makhraj aqsal halqi, tenggorokan paling bawah. Suaranya gema, ya. Jangan ngambang. Nafsihi. Jangan ngambang nafsi. Ini belum nyampe pada makhrajnya. Nafsihi basli. Huruf shad sifatnya isti'la. Maka shad ini entah dia harokatnya fathah, kasrah atau dhamma, dia tetap terasa tebal, ya. Karena ada sifat isti'la, yaitu irtifa'u aqsal lisan ilal hanaqil a'la, diiringi terangkatnya lidah bagian pangkal ketika mengucapkan huruf shad, maka suara tebal. Bukan sekedar basirah, bukan sekedar si sebagaimana huruf sin. Kalau huruf sin lidahnya tetap di bawah istifal sehingga suaranya mudah, ringan. Si, tapi shad naik dulu. Basri, tebal. Basri orang. Berikutnya ditutup dengan huruf ta marbutah. Maka ta marbutah di sini dibaca waqaf menjadi huruf ha biasa. Basri rah. Maka kita tambahkan sifat huruf ha, yaitu ada rakhawah. Alirkan bunyi hurufnya. Ha, hi, hu, bah. Basirah. Baik, sekali lagi. Balil insanu ala nafsihi basirah. Baik. Walau alqa
walau al huruf lam sukun tawassut. Ada sebagian suara yang mengalir, maka suara jangan putus atau tertahan ya. Walau jangan putus ya. Walau keluar huruf ain dari wasatul halqi, lunak saja. Ma'adzi dijaga ketika mengucapkan huruf dal, tidak dengan suara desis, bukan ma'azi, bukan zi ya. Pertemukan ujung lidah dengan gigi sari atas. Li sifatnya jahar ya, nafas tertahan, jadi tidak ada nafas yang ngalir atau berdesis, bukan zi tetapi li. Ma'adzirah, roh ditutup huruf ha, nampakkan sifat rakhawah. Ma'adzirah. Baik, sekali lagi. Walau alqa ma'adzirah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. La tuhar. Yang pertama ra tasydid ditekan ya. Tetap di sini ada sifat takrir, irti'ad tarful lisan, tetap ada getaran pada ujung lidah. Namun karena di sini ra berharokat kasrah ya, baris bawah, maka ra-nya jatuh hukum tarqiq, getarannya ringan saja. Tuhari ya, ringan saja, jangan tuhawi, tidak tebal, ringan atau tipis. Berikutnya ditekan pada huruf kaf yang bersukun. La tuharrik, maka tampak sifat huruf kaf di sini hamas ya. La tuharrik, rik ditekan, lalu ada nafas yang terlepas di situ. La tuharrik, jadi tidak tertahan. La tuharrik bihi, tidak ditekan pada huruf kaf, setelah itu ada nafas yang terlepas. La tuharrik bihi lisan, bihi panjang satu alif, ada mad silah qasirah. Bihi lisanaka huruf ain sukun, nampak sifat tawassut yang menyertainya. Jarayanul juz'iyyu lis-shaut, ada sebagian suara yang mengalir, jangan lita jalabi, lita jangan suaranya putus atau tertahan ya, lunak saja. Lita jalabi, bi ditutup dengan huruf ha, alirkan suara huruf ha. Lita jalabi. Baik, sekali lagi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Huruf nun tasydid. Sempurnakan bunyi dengungnya. Ghunnah musyaddadah. Jadi nun yang bertasydid ditahan, terus sempurnakan dengungnya. Inna 'alaina jam'ahu, jam'ahu, hu panjangnya satu alif, mad silah
qasira. Jam'ahu wa qur. Huruf ra sukun di sini tafkhim membacanya, ra-nya tebal ya. Karena sebelum huruf ra sukun ada harokat dhammah, maka fathah atau dhammah. Jadi ra-nya jatuh pada hukum tebal ya. Tetap ada getaran di ujung lidah dan getarannya tebal. Wa qur'ana. Baik, sekali lagi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Fa'idza qara, ya, ada hamzah sukun, maka di sini sifat yang menyertainya adalah asyiddah, inhibas jarayanus shawt natija ghalqil makhraj. Jadi huruf hamzah sukun di sini suara tertahan ya. Qara na bersih, tidak ada lagi suara yang masih ngalir, bukan qara, nah bukan. Qara suara tertahan ya, karena makhrajnya tertutup dengan sempurna. A, i, u, ba tertutup dengan sempurna sehingga tidak ada celah bagi suara yang masih mengalir. Lain dengan huruf ain yang ketika sukun suaranya masih jalan. Jadi tertutup dengan sempurna. Qara fa idza qara'nahu fatta. Ya, sama halnya dengan hamzah, huruf ta juga memiliki sifat syiddah. Ketika ditasydid makhraj tertutup, suara tertahan. Qara'nahu fattabi'a. Lain halnya dengan ain yang tawassut, ketika disukun suara tidak boleh putus atau tertahan. Fattabi'a qur'anah. Baik, sekali lagi. Fa idza qara'nahu fattabi'a qur'anah. Tsumma inna 'alaina bayanah. Sebelumnya diawali dengan huruf sa ya. Jadi pertemukan ujung lidah dengan ujung gigi seri atas ya. Ujung lidah sedikit keluar ya. Sifat yang menyertainya hamas, ada nafas yang mengalir. Sa, si, su, bukan sekedar su, sum, bukan, tipis ya. Berikutnya ada mim tasydid dan ada pula nun tasydid. Jadi kadar dengungnya di sini sama. Tsumma inna 'alaina bayanah. Jadi berdengungnya mim dengan dengungnya nun harus seimbang. Baik, sekali lagi. Tsumma inna 'alaina bayanah. Baik. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah. Kalla lam tasydid tawassut. Kalla, jangan kalla, ngalir saja. Kalla bal tuhibbu syiddah, suara terasa ada yang tertahan. Tuhibbunal ajilah. Ji. Nah, huruf
jim ini tidak boleh diucapkan dengan hamas atau banyak angin yang keluar ketika mengucapkannya. Ya, seperti contohnya ja, ji, ju. Ya, jadi sifat yang dimiliki huruf jim ini adalah jahar. Ya. Inhibasu jarayanun nafasi, ketika mengucapkannya ini nafas ini tertahan. Liquwatil i'timadi 'alal makhraj, karena tekanan makhrajnya yang sangat kuat. Ja, ji, ju. Nah, sehingga tidak ada nafas yang mengalir. Jahar, tertahannya aliran nafas. Tuhibbunal aji, aji. Baik, sekali lagi. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Baik jamaah, sudah sampai ayat yang ke-20. Cukup dulu, ini saatnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi apabila ada kesalahan.